Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum masuk silakan bergabung. Ini informasi ya akan saya sampaikan di hadapan sahabatku terkait adanya posisi ya khusus di sekitar Kementerian Pak Prabowo. Nah, ini sudah resmi diangkat Bapak Aris Marsudianto ya menjabat Kepala Badan Pengendalian Pembangunan. Di mana Presiden Prabowo Subianto mengangkat Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Dasar hukum pengangkatan itu adalah keputusan Presiden nomor 138P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus. Ya, selama ini Pak Haris ikut dalam pemilu Pilpres 2024-2029 dalam pemenangan Prabowo Gibran khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, di sini kita sedikit kupas terkait masalah ini ya. Ini adalah jabatan, kalau kita lihat ini adalah jabatan yang paling ngeri. Nah, ini jabatan paling ngeri kalau kita lihat, investigasi khusus. Namanya investigasi khusus bisa jadi ya ini bisa menghubungi, bisa koordinasi, bisa menegur semua menteri dalam tugasnya mengendalikan rencana dan target pembangunan. Ya, ini mirip-mirip kekuatan pengaruh Sesdal of Bank ya di zaman Pak Harto. Jadi jika juga dapat menggunakan semua aparat dan alat kelengkapan negara dalam melaksanakan investigasi khusus yang dipercayakan Presiden sesuai nomenklatur. Jadi begini kawan, apa yang diinginkan Pak Prabowo ke depan ya dan selalu berulang-ulang disampaikan di depan rakyat Indonesia bahwa untuk mencapai Indonesia yang merdeka 100% ya, merdeka berdiri di atas kaki sendiri, maka kita akan melaksanakan hilirisasi sumber daya alam. Nah, ini bukan pekerjaan ringan kawan. Ya, akan banyak yang menderita dengan hilirisasi ini, khususnya para perampok-perampok sumber daya alam. Khususnya para koruptor-koruptor. Dan Pak Prabowo pernah mengatakan, wahai koruptor, walaupun engkau lari ke ujung dunia akan dicari. Nah, apakah ini menjadi tugas daripada investasi khusus? Ya, Pak Aris Marsudianto adalah dari komandan pasukan khusus Gultor. Ya, beliau adalah Gultor 81 di eranya yang sama-sama Pak Prabowo bertugas di Papua. Nah, sedangkan saya sendiri secara pribadi saya ikut dengan senior ini yaitu 2017. Karena tahun 2014 saya ada di Istana Negara di zaman Pak SBY bersama dengan Pak Iftita yang sekarang jadi Menteri Transmigrasi. Ya, saya bersama Pak Iftita, kemudian Mas Ahaye yang sekarang menjadi Menteri Koordinator. Kemudian 2017 saya pindah ke Pak Prabowo. Nah, sampai hari ini saya berada bersama Pak Aris Marsudianto. Dan saya tahu betul sifat beliau, NKRI. Jadi, kalau Pak Aris Marsudianto mendapat tugas dari Pak Prabowo hanya ada satu, berhasil. Tidak ada bantah-bantah. Dan itu pelajaran yang saya dapat selama ini. Jadi saya banyak diwarnai, banyak diajari ya oleh Bapak Aris Marsudianto, dan sekarang mendapat tugas-tugas khusus yang sangat penting. Tentunya ini adalah demi untuk memperlancar seluruh cita-cita Pak Prabowo, seluruh visi misi Pak Prabowo. Maka itu ya, saya sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang ingin makmur hanya menghimbau kepada seluruh menteri-menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo, seluruh gubernur dan wakilnya, seluruh bupati dan wakilnya, seluruh pejabat negara yang digaji oleh rakyat, kalian tolong jangan main-main dengan uang rakyat. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa menyarankan ya, ini hanya sekedar saran nanti ke Bapak Aris Marsudianto. Ya, entah pasti beliau sudah punya program
Tapi yang jelas saran saya, di setiap kabupaten, kalau bisa tingkat kecamatan, harus ada tim sus pengawas pejabat. Kalau bisa sampai 3 desa. Ini baru bisa. Caranya gimana? Libatkan relawan-relawan pendukung Pak Prabowo yang berjuang kemarin. Banyak itu relawannya tuh. Ya, di setiap pelosok tanah air ini ada. Kalau bisa diorganisir mereka dalam bentuk unit kecil untuk mengawasi kinerja ya pemerintah di seluruh Indonesia. Nah, itu baru hebat. Ya, sekali lagi selamat kepada senior saya, abang saya, mentor saya. Kalau kupanggil bapak terlalu tua nanti. Jadi kupanggil abang aja. Sukses bang, sehat selalu. Ini tugas negara untuk rakyat. Nah, adikmu siap bergerak. Ya, demi negara, demi untuk mencapai cita Pak Prabowo. Ya, 5 tahun ini kita akan tunjukkan bahwa bangsa ini akan terus bergerak ke atas. Ya, walaupun secara detail kawan, saya belum tahu persis tugas-tugas apa yang disebut investasi khusus. Yang jelas ini ada hubungannya dengan, sangat erat hubungannya dengan penegakan keadilan. Ya, meminimalisir korupsi atau mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain. Karena ini badang baru ini kulihat baru ya di bukan di kementerian tapi di lingkaran Pak Prabowo. Dan sekali lagi Bapak Haris Marsudianto tidak pandang bulu dalam menjalankan perintah Pak Prabowo. Ya. Tapi kita lihat ke depan kawan. Ya, seperti apa tugas-tugas beliau? Ya. Apa kegiatan ke depan? Apakah ada yang tertutup, ada yang terbuka? Nah, nanti mungkin bisa lewat saya untuk menyampaikan kepada sahabat rakyat Indonesia lewat channel YouTube ini. Ya kan? Lewat channel YouTube ini. Ini saja yang saya bisa sampaikan di hadapan sahabat rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya, Mas Gibran, agar senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan lancar rezekinya, sehingga mampu memimpin bangsa yang besar ini 5 tahun ke depan. Dan terkhusus, kita doakan juga Bapak Haris Marsudianto, agar beliau dapat menjalankan amanah dari Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Demikian, Merdeka, Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.